bisa kayak jodoh ya, pasangan, kemudian ingin menarik cinta dari lingkungan, terus ditambah dengan riyadhus sholawat, ngamalin sholawat. Tapi kalau teman-teman belum self love, belum menerima keadaan yang udah diberikan oleh Tuhan, yang udah diberikan oleh Allah, maka itu bisa juga kayak jadi penghambat gitu ya. Jadi si cowoknya itu punya afirmasi yang kuat. Kalau dia kacaan nggak ngerasa jelek, dia ngerasa gila ganteng banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Lagi-lagi kalian melihat aku pakai headphone karena aku tidak tahu di mana mic clip on aku terakhir kali dipakai. Ya udahlah ya, abaikan aja. Oke, di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang sesuatu yang sangat penting. Ini berkaitan dengan siapapun ya, buat teman-teman yang ingin mengubah hidupnya, yang jelas ke hidup yang lebih baik, for your better future life. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita ubah di dalam diri kita dulu ya. Kalau kita ingin menarik sesuatu dari luar, maka yang harus diubah dulu itu yang ada di dalam diri kita. Jadi di video kali ini aku ingin menyampaikan tentang yang namanya self love, mencintai diri kita sendiri. Ya, sebelum kita ingin menarik sesuatu dari luar, maka yang harus kita benerin itu adalah yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau diri kita ini belum kita terima, kita belum mencintai diri kita, maka ya gimana kita mau menarik kebahagiaan dari luar gitu. Jadi yang paling penting itu adalah gimana kita punya inner peace, kebahagiaan dari dalam. Nah, kalau kita udah punya inner peace, kita udah bisa self love, maka kita nggak akan mudah terpengaruh dari luar lagi gitu. Kita nggak akan terpengaruh dengan kebahagiaan kita tidak akan terpengaruh dari luar lagi, dari orang lain, dari lingkungan gitu. Karena kita udah cukup dengan diri kita, kita udah menerima diri kita udah self love, mencintai diri kita sepenuhnya. Terutamanya buat teman-teman yang ingin menarik cinta. Cinta di sini banyak sekali ragamnya, bisa kayak jodoh ya, pasangan, kemudian ingin menarik cinta dari lingkungan, entah itu teman ya, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja yang sebelumnya mungkin minderan, insecure, tidak percaya diri. Nah, kalau kita bisa self love ya, kita bisa mencintai diri kita sendiri dulu, kita punya inner peace, maka ya sesuai dengan hukum law of attraction, kalau kita udah bahagia dari dalam, maka kita bisa lebih gampang untuk menarik kebahagiaan dari luar. Sama juga halnya kalau teman-teman berdoa, terus ditambah dengan riyadhus sholawat, ngamalin sholawat. Tapi kalau teman-teman belum self love, belum menerima keadaan yang udah diberikan oleh Tuhan, yang udah diberikan oleh Allah, maka itu bisa juga kayak jadi penghambat gitu ya, jadi ngeblok. Artinya kalau kita belum self love, itu ada perasaan belum bersyukur gitu. Kita udah dikasih badan yang sempurna ya, dikasih akal pikiran, tapi kalau kita belum mencintai diri kita, selalu menggerutu, selalu minder, selalu kayak mengutuk diri sendiri gitu ya, maka itu bisa jadi penghalang gitu. Lah, kita sendiri masih belum mencintai diri kita, gimana kita mau menarik kebahagiaan dari luar gitu ya. Makanya penting banget inner peace, self love, itu penting banget. Langkah pertama untuk supaya kita bisa self love, mencintai diri kita adalah yang pertama harus menerima dulu. Menerima apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita dikasih wajah yang seperti ini, kita dikasih kulit yang semacam ini gitu. Kita harus terima dulu ya. Kita harus sadarkan diri dulu. Kita harus kembalikan kepada fitrah kita dulu bahwa Allah sudah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluknya yang lain. Ya. Jadi kita tuh adalah ciptaan Dia yang paling sempurna. Nah, sebenarnya yang bikin kita kelihatan tidak sempurna itu adalah lingkungan sekitar kita, society kita ya. Ada standar kecantikan lah. Kalau di Indonesia kulitnya harus putih lah, hidungnya harus mancung lah,
Kemudian ya, jadi intinya awalnya fitrahnya kita itu adalah manusia yang sempurna, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ya harus terima dulu gitu. Abaikan standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat, itu bukan dari Tuhan ya. Kalau ada orang yang bilang kita tidak cantik, gak ganteng, gak good looking, berarti orang tersebut sedang menghina karya Tuhan gitu, sedang menghina ciptaan Tuhan. Karena kita adalah produknya Tuhan gitu, kita produknya Allah, kita diciptakan oleh Allah, dan kita lahir ya udah dikasih fisik yang seperti ini. Kita nggak bisa request kan ya, minta wajah yang seperti apa. Kalau kita bisa request, kita bakal minta wajah kita seperti artis A, artis B, atau siapapun itu gitu. Tapi kita lahir ke dunia ya udah fisiknya udah kayak gini gitu. Balik lagi aja ke fitrah yang awal, bahwa apapun yang udah Allah berikan itu adalah tetap kita adalah makhluk ciptaan Dia yang paling sempurna. Kalau ada orang yang menghina kita, berarti dia sedang menghina karya Tuhan. Udah gitu aja ya. Terus juga kita akan cantik, kita akan tampan, kita akan good looking di mata orang yang tepat. Kalau dia masih menghina fisik kita, berarti dia masih bukan orang yang tepat. Setelah kita menerima, maka langkah yang kedua, langkah yang selanjutnya adalah merawat diri kita. Ini penting juga gitu. Jadi selain kita udah menerima, ya jangan diabaikan gitu ya, tubuh kita dibiarin aja. Enggak, kita harus merawat. Merawat itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab, bentuk bersyukur. Kita udah dikasih fisik nih sama Allah, maka kita harus merawat diri kita gitu. Merawatnya dengan sebaik-baiknya, menjaganya. Mulai dari pola makan, terus juga kebersihan, kerapian. Juga bisa ditambah nih dengan skincare, body care, atau apapun itu gitu. Bukan untuk orang lain ya. Kita merawat diri, kita pakai skincare, kita pakai makeup, itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nyambung ke merawat diri, karena banyak sekali teman-teman yang tanya, "Kak, skincare-nya apa?" Di sini aku mau sekalian ngenalin gitu ya. Rangkaian skincare yang aku pakai sebagai bentuk aku ngerawat diri aku, mencintai diri aku. Nah, di sini aku kenalin rangkaian skincare yang aku pakai 2 minggu terakhir ini, yaitu ini Scarlet Whitening ya, by Felicia Angelista. Ini adalah serangkaian mulai dari facial wash, kemudian ada serum, dan juga ada Bradley Ever After Cream yang day ya, yang day cream yang buat siang, sama yang night cream yang buat malam. Di sini aku pakai rangkaian yang brightening karena sekarang tuh aku tinggal kayak bekas-bekas jerawat gitu loh. Mungkin kalau di kamera ini tidak kelihatan ya, karena selain emang ada efek kamera, di sini aku ada pakai makeup gitu. Tapi nanti aku akan sertakan video yang benar-benar bare face ya. Di situ kelihatan ada bekas-bekas jerawat. Nah, rangkaian produk yang pertama itu adalah facial washnya. Ini dia facial washnya, ada kandungan glutathione, aloe vera, resveratrol, dan vitamin A ya. Untuk glutathione sendiri itu bisa untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit. Kemudian ada vitamin E untuk melembabkan kulit juga, membantu mengatasi peradangan. Ada rose petalnya juga yang aku suka. Coba deh teman-teman lihat, ada kayak ekstrak bunga mawar gitu ya. Nah, itu untuk menyegarkan kulit, dan aloe vera juga untuk menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit. Nah, kenapa aku pakai yang brightening itu supaya untuk memudarkan bekas-bekas jerawat. Coba ya kita lihat teksturnya. Coba deh. Ya, di sini ada kayak ekstrak bunga mawarnya itu loh. Selanjutnya ada serum ya. Di kandungan serumnya itu ada phyto whitening, glutathione, vitamin C, dan lavender water. Nah, serumnya ini itu membantu untuk mencerahkan kulit dan memudarkan noda di wajah ya, karena aku kan ada bekas-bekas jerawat gitu ya. Terus juga bisa mengecilkan pori-pori, mengontrol kadar minyak berlebih, menghaluskan kerutan, menutrisi dan melembabkan kulit, menjaga
supaya kulit lebih rileks dan lebih calm ya, lebih tenang gitu. Juga sebagai antioksidan dan anti pollution. Nah, serumnya sendiri itu teksturnya kayak gini. Oke, teman-teman bisa lihat, jadi gampang banget ngeblend dengan wajah. 2-3 tetes ya, kita bisa apply ke wajah kita. Setelah pakai serum, kita lanjutin ke krimnya, Brightly Ever After Cream. Ada yang day cream sama yang night cream. Yang day cream untuk skincare pagi, kemudian yang night cream untuk yang malam sebelum tidur ya. Nah, untuk yang day creamnya ya, di sini bisa lihat teman-teman teksturnya. Nah, kita bisa apply di kulit kita, di wajah kita. Ini aku contohin ya. Mudah sekali meresap ke kulit. Nah, kandungan dari day creamnya sendiri itu ada glutathione, kemudian rainbow algae, rosehip oil, porway, triceramide, aqua peptide glow. Nah, si day creamnya ini itu berfungsi untuk membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar, dan warna kulit lebih merata. Ya, di sini bisa dilihat tuh ada efek-efek supaya kulit kita bisa lebih bersinar, tampak lebih cerah. Kemudian juga untuk mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Kemudian untuk mengencangkan pori-pori juga gitu. Jadi buat yang pingin bekas-bekas jerawatnya itu hilang gitu ya, bisa banget pakai yang Brightly Ever After Cream, baik yang day cream maupun yang night cream. Untuk yang night creamnya sendiri itu kandungannya ada glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide, egg, porway, green caviar, dan aqua peptide glow. Ya, hampir sama ya, apalagi di sini ada niacinamide ya, itu untuk membantu mencerahkan kulit wajah. Terus juga ini untuk membantu kulit itu melawan dehidrasi. Nah, untuk teksturnya sendiri tuh kayak gini. Ini yang untuk rangkaian skincare malam. Lihat tuh, gampang banget merata ke kulit. Dan ini baunya tuh enak ya. Jadi ini Brightly Ever After Cream, day cream sama night creamnya. Jadi itu rangkaian produk yang aku pakai untuk merawat diri aku, merawat yang udah Allah kasih ke aku. Jadi sekarang itu aku pakai rangkaian produk dari Scarlett. Kalau selama ini teman-teman mungkin taunya Scarlett itu identik dengan body care, body lotion gitu ya, lulur. Nah, sekarang mereka juga punya rangkaian yang face care-nya, yang untuk kulit wajah. Dan di sini aku pakai yang rangkaian produk brightening karena emang aku ingin memudarkan bekas-bekas jerawat, noda-noda hitam gitu ya, supaya terhempas. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin sekarang punya masalah dengan jerawat, kulitnya sedang berjerawat, bisa pakai yang rangkaian acne-nya. Nah, buat kepoin produknya, silakan teman-teman langsung aja follow Instagramnya Scarlett di Scarlett_whitening. Nah, beli produk yang asli gitu ya. Dan produk ini tuh udah terregister, udah terdaftar di Badan POM. Jadi insya Allah aman teman-teman ya. Ini dia rangkaian produk dari Scarlett. Ada facial wash, kemudian langsung dilanjut serum. Kemudian rangkaian krimnya, ada yang day cream sama night cream. Oke, aku udah spill ya produk yang aku pakai. Kalau kita udah menerima diri kita, terus kita udah merawat diri kita. Nah, kalau tadi kan merawatnya secara fisik gitu ya, merawat yang dari badan. Sekarang kita merawat dari yang dalam ya, yaitu jiwa kita. Gimana kita ngerawat jiwa kita, hati dan pikiran kita supaya berada di high vibration. Nah, gimana caranya berada di high vibration? Itu adalah dengan fokus pada kemampuan yang kamu punya. Kamu pasti punya bakat, kamu pasti punya kemampuan yang mungkin belum kamu temukan. Nah, makanya cari. Nah, gimana cara nyarinya? Teman-teman bisa ikut kursus ya, yang suka masak, latihan masak, yang suka apapun deh, hobi ataupun ketertarikan teman-teman,
fokus pada itu. Nah, kalau kita fokus mengembangkan diri kita, fokus kepada apa yang kita cintai, maka rasa kepercayaan diri itu akan muncul. Kita bakal fokus dengan kemampuan diri kita. Nah, kalau kita udah fokus dengan kemampuan diri kita, semakin diasah, maka itu akan keluar pancaran aura percaya diri, kemudian merasa kayak aku punya bakat, aku punya kemampuan. Nah, itu akan terpancar juga keluar. Nah, kan kita sering gitu ya ngelihat orang yang mungkin fisiknya biasa aja gitu, tapi dia punya kepercayaan diri yang tinggi, dia memiliki kemampuan, entah dia pintar berkomunikasi, dia punya belas kasih sayang kepada orang. Nah, itu bakal terpancar gitu auranya karena dia jiwanya udah dirawat gitu, jiwanya udah terlatih dan itu memancar keluar gitu. Kak, nggak percaya diri kak, insecure. Ayo dilatih dari sekarang. Teman-teman ya, misalnya ingin melatih komunikasi, coba belajar ya ngomong di depan kamera. Ya, di kamar gitu ya, ngomong coba di depan kamera terus direkam. Jadi kita bisa kelihatan tuh, oh ternyata cara aku ngomong tuh kayak gini gitu ya. Karena aku pernah ya, pernah ada di masa-masa tidak percaya diri, takut ngomong gitu. Nah, itu semua nggak akan bisa berkembang gitu ya kalau kita nggak mau memberanikan diri. Nah, coba deh dilatih, bikin video gitu ya, direkam. Kita jadi tahu gimana penampilan kita di mata orang lain. Terus kita juga bisa ini afirmasi di depan cermin gitu ya. Kalau selama ini kayak afirmasinya tuh jelek gitu ya, ya ampun aku jelek banget, muka aku gini gitu. Nah, sekarang diganti afirmasinya harus bagus di depan cermin gitu ya. Duh, ganteng banget sih, cantik banget sih, ya Allah sempurna banget engkau ngasih aku tubuh ini gitu. Nah, coba deh teman-teman, pernah nggak ngelihat kayak bercandaan gitu ya, meme di internet bahwa kalau cowok itu ya, kalau di cermin itu ngerasa ganteng banget gitu. Nah, kalau sedangkan cewek itu kayak aduh kurang gitu. Nah, makanya kadang ini ya, ada cowok yang biasa aja tapi bisa dapet cewek yang cantik. Kan sering kan melihat fenomena seperti itu, ada cowok yang biasa aja tapi ceweknya cantik banget gitu. Bisa jadi nih si cowoknya itu punya afirmasi yang kuat, kalau dia kacaan nggak ngerasa jelek, dia ngerasa gila ganteng banget gitu. Nah, sekarang yang cewek-cewek nih biasanya yang sering insecure dengan fisik itu adalah cewek ya, karena aku pernah ada di masa itu. Jadi sekarang kita ganti afirmasinya, kalau berkaca gitu ya, kita afirmasi bahwa aku cantik, I'm love, aku merasa dicintai, aku punya cinta yang bisa terpancar ke banyak orang gitu ya. Terus juga bisa merawat dengan kayak ini juga, ditambah dengan senyum gitu ya, mencoba senyum ke orang gitu ya, baik ke orang. Nah, itu jiwanya, auranya bakal terpancar keluar. Oke, jadi itu tadi 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa punya self love. Itu suara apa ya? Oke. Ya, yang pertama adalah menerima diri kita, sadar kembali ke fitrah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Kalau ada yang menghina kita, oh berarti kamu menghina karya Tuhan. Ayo kamu, berani nggak menghina Tuhan? Kemudian yang kedua adalah merawat diri, pakai skincare, body care, pakai makeup, bukan untuk orang lain tapi buat diri kita. Oke? Kalau fisik kita enak, maka jiwa kita juga ikutan enak gitu ya. Mens sana in corpore sano. Kemudian yang ketiga adalah merawat jiwa kita, bisa dengan afirmasi, bisa dengan mengembangkan bakat-bakat terpendam dalam diri kita, bisa dengan mulai untuk berbuat kebaikan kepada banyak orang gitu ya, supaya jiwa kita terlatih, auranya terpancar keluar. Gitu teman-teman ya, 3 hal tadi. Self love itu penting. Kalau ingin menarik sesuatu dari luar, maka harus punya kebahagiaan dari dalam dulu. Salah satunya adalah self love. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Yuk self love yuk ya. Ayo kita song-song hidup yang baru. Itu suara apaan sih? Suara matuk-matuk. Kedengaran gak ya? Masuk gak ya suaranya? Oke, ya. Jadi itu ya, kita sambut tahun baru 2022 dengan self love. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.